Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan bermanfaat. Ya, untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Belum materi dimulai, silakan isi untuk daftar hadir. Ya, silakan. Ya, untuk daftar hadirnya sudah kalian isi ya. Ya, untuk di Google Classroom ya, sudah saya sediakan. Selain daftar hadir ada bahan ajar berupa modul, silahkan kalian unggah dan dipelajari, dimanfaatkan untuk belajar. Ada media pembelajaran ya yang nanti saya akan sampaikan video, nanti kita bahas bersama. Untuk materi hari ini, untuk videonya adalah penyebab dari engine yang guncang. Selanjutnya video diskusi bersama dengan kelompok ya. Selanjutnya untuk LKPD ini silakan kalian gunakan, dan yang terakhir kalian dapat mengerjakan untuk soal evaluasi. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menemukan gejala kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Harapannya setelah mempelajari materi ini ya, kalian dapat dan mendeteksi letak kerusakan pada komponen sistem pengapian konvensional. Selanjutnya saya sajikan ya, ini ada kendaraan berhenti di tengah jalan ya. Dengan keadaan seperti ini kita dapat menyimpulkan bahwa kendaraan ini mengalami masalah ya. Lah kaitannya dengan sistem pengapian ya, maka ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kendaraan ini mengalami gangguan. Apakah fuse-nya ataukah businya yang mengalami trouble ya. Ketika kalian menemukan kondisi seperti ini, kalian bisa memberikan solusi bagaimana cara memperbaiki kendaraan ya. Jadi dengan penuh percaya diri kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sistem pengapian. Itu ya Mas ya. Untuk mampu mengatasi ya, kalian yang pertama harus tahu bagaimana sistem pengapian ini bekerja dan juga mengetahui fungsi dari masing-masing komponen ya. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan kendaraan ini macet. Itu ya Mas ya. Ya. Nah, langkah selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut, kalian dapat mendiagnosis kerusakan pada rangkaian, baik pada rangkaian primer maupun pada rangkaian sekunder, yaitu dengan cara memeriksa bagian mana atau komponen apa yang menyebabkan kendaraan ini mati ya. Untuk rangkaian primer mulai dari baterai ke platina, sedangkan untuk rangkaian sekunder ya mulai dari sekunder coil, ada kabel busi, ada distributor, dan ada busi. Itu bagaimana langkah mendiagnosis kerusakan pada rangkaian sistem pengapian. Jadi kinerja sistem pengapian yang baik akan memperoleh kesempurnaan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Dengan sistem yang baik, maka performa engine juga akan maksimal dan pemakaian bahan bakar yang hemat. Saya akan tampilkan video ya yang kalian bisa akses di Google Classroom tentang troubleshooting sistem pengapian konvensional, di mana gejalanya adalah engine-nya guncang ya, disebabkan oleh timing pengapian yang tidak tepat ya. Simak, silahkan. Pada pertemuan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua. Silahkan ditanyakan. Pincang Toyota ini pincang, tenaganya kurang enak. Ini ciri-ciri mesinnya yang salah penyetelan infus seperti ini. Akan saya start.
Ya, jadi Ini engine-nya mesinnya ini pincang ya. suaranya Cuman terlalu deltonya kasar. ya yang kurang tepat. Akan saya coba gas. Ya, bisa diperhatikan suaranya. Oke, akan saya matikan dulu. Nah, nantinya untuk dapat Ini memperbaiki pertama bisa kita lepas, menggeser kita baut ini. distributor ini digeser ya. Pertama Ini dengan adalah cara untuk menyetel. mendorkan baut yang ada Kita di geser berapa distributor derajat. ini. Oke, Ya, kemudian akan itu kita caranya. hidupkan mesinnya. Kendaraannya Ini dihidupkan, kemudian kita cari kemudian RPM yang paling stabil. ya, Ini kalau terlalu akhir, nah guncang. arah jarum jam Ini kalau terlalu awal, dan Nanti lawan jarum locking, jam dia akan terlalu kita ambil tengah. Nah, sini. Ya. Itu caranya. Ini sudah enak akselerasinya. Oke, akan kita matikan dulu mesinnya. Ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya materi untuk diskusi. Amatilah video tentang pengapian konvensional yang telah disajikan di Google Classroom ya. Terus analisalah kemungkinan gangguan yang terjadi dan hasilnya silahkan ditulis di LKPD yang nantinya dapat dijadikan untuk bahan presentasi ya. Ini adalah tampilan untuk di Google Classroom ya. Amati videonya, observasi dan analisislah kemungkinan kerusakan ya. Untuk itu saya akan tampilkan untuk videonya. Untuk bisa menyelesaikan tugas ini, silakan gunakan modul atau bahan ajar untuk pedoman perbaikan ya. Selain itu, lembar kerja peserta didik atau LKPD berisikan bagaimana untuk menemukan gejala kerusakannya apa, penyebabnya apa, dan cara mengatasinya bagaimana. Ada pertanyaan untuk mengerjakan materi diskusi? Kenapa engine ini susah untuk dihidupkan ya? Antara lain adalah timbul kerak atau kotoran pada terminal tutup distributor sehingga aliran arus tegangan tinggi yang tidak dapat disalurkan dengan baik menuju ke busi dan akibatnya tidak terjadi pembakaran yang optimal. Yang kedua adalah keausan yang terjadi pada platina sehingga arus yang dihasilkan oleh kumparan primer ini lemah yang berakibat induksi kumparan sekunder juga kecil dan hasil percikan api di busi juga kecil dan hasil pembakarannya akan tidak optimal. Ya, begitu ya. Untuk pertemuan kali ini tentang kerusakan sistem pengapian yaitu diawali dengan misfiring atau salah tembak atau tidak menyala ketika engine di start. Nah, cara untuk mengatasi kerusakan tersebut yaitu dengan cara memeriksa semua konektor dan kabel dari korosi serta hubungan rangkaian yang lemah atau yang buruk. Sebelum kegiatan ini diakhiri, untuk soal evaluasi dikerjakan ya. Soal evaluasi bisa kalian akses di Google Classroom juga. Soalnya ada 10 ya, berupa pilihan ganda, masing-masing soal nilainya 10 ya. Gitu Mas, ada pertanyaan sebelum ditutup? Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif, terutama rajin belajar untuk meningkatkan kompetensinya di bidang otomotif ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.